selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang setiap aktivitas dan juga menunjang pertumbuhan manusia. Kita akan membahas jenis nutrisi. Makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Sebaliknya, nutrisi anorganik seperti air dan mineral tidak mengandung karbon. Makanan yang mengandung karbon, lemak, dan protein perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Sedangkan air, vitamin, dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Selanjutnya, karbohidrat. Setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Perhatikan, gula disebut karbohidrat sederhana. Contohnya, makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. 2 jenis karbohidrat lainnya yaitu pati dan serat disebut karbohidrat. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia sehingga dikeluarkan sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Kita akan mempelajari atau membahas sumber daya alam dan pemanfaatannya. Perhatikan ya. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan alam itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam juga digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam atau SDA terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Kita akan membahas satu persatu, diperhatikan ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan.
Dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sekarang kita akan melanjutkan berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Dan yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contoh, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang pertama, hewan dan tumbuhan, yaitu seperti sumber makanan, pemanfaatan tenaga hewan atau membajak sawah, menarik delman tumbuhan untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Kedua, air. Manfaatnya yaitu minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, sumber tenaga listrik. Ketiga, udara. Manfaatnya untuk bernafas. Sedangkan yang keempat yaitu tanah. Manfaatnya bercocok tanam, membangun tempat tinggal. Dan yang kelima yaitu matahari. Manfaatnya menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan sumber tenaga listrik. Itulah manfaat dari sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui adalah pertama, minyak bumi, yaitu bahan bakar minyak untuk kendaraan, sumber gas cair seperti LPG. Yang kedua, emas. Manfaatnya bahan baku pembuatan perhiasan. Dan yang ketiga, besi. Kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, bahan konstruksi bangunan. Sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan setiap manusia. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang hak dan kewajiban penggunaan air. Hak dan kewajiban pemanfaatan air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk digunakan oleh setiap manusia. Untuk itu, kita perlu memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat menggunakan air untuk kelangsungan hidup yang akan datang juga. Contoh hak dalam pemanfaatan air. Contoh yang pertama yaitu hak mendapatkan air yang bersih, karena sangat penting untuk kita. Kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar untuk kebutuhan kita atau pekerjaan kita, baik itu untuk sawah,
ladang, atau pekerjaan yang lainnya. Setelah itu, hak memanfaatkan air perlu juga untuk seperti mandi, mencuci, dan juga minum. Selanjutnya, untuk mengairi sawah, supaya tidak terjadi kekeringan pada sawah sehingga padi akan tetap bertumbuh. Setelah kita membahas hak pemanfaatan air, selanjutnya kewajiban dalam pemanfaatan air. Apa sajakah itu? Pertama, menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Jangan terlalu banyak untuk membuang-buang air karena kita sangat perlu untuk hari esok juga. Oke. Nah, jika tidak memerlukan air atau tidak digunakan, segera tutup keran air supaya tidak terjadi berceceran atau kita dapat berhemat. Contohnya, jika kita menghidupkan keran air atau saluran air di bak mandi rumah kita, jika sudah penuh, maka kita harus mematikan dengan secepatnya. Selanjutnya, jangan kita membuang sampah sembarangan ke dalam sungai agar tidak mencemari air dengan limbah. Sebagai manusia, kita harus juga tetap menjaga kebersihan lingkungan kita. Itulah pembelajaran kita mengenai tentang hak dan kewajiban penggunaan air dan juga manfaatnya bagi kehidupan manusia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa disimak ya. Bye-bye.